Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah al-asran rahimakumullah, saya mengajak kepada kalian semuanya, yuk ikuti live streaming aku di TikTok Al-Asran setiap malamnya sekitar pukul 8:30 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin para jamaah sudah mengetahui ya bahwa salat sunnah tahajud itu faidahnya ataupun pahalanya begitu besar sekali jika kita bisa mengistiqomahkan melakukan ibadah tahajud tersebut. Dan kapan sih waktu yang terbaik jika kita melaksanakan ibadah tahajud tersebut? Itu adalah sepertiga malamnya. Ya, kalau diperkirakan mungkin sekitar jam 3 subuhan lah ya. Sekitar jam 3 subuhan itu merupakan waktu yang paling utama sekali jika kita melakukan amal-amal ibadah di sana. Sebetulnya sih bukan melaksanakan ibadah tahajud aja ya, sholat sunat tahajud aja. Apa aja ibadahnya? Mau sholat sunat taubat, mau melaksanakan sholat sunat hajat gitu ya, mau melaksanakan sholat sunat witir, mau kita berzikir, mau membaca Al-Quran, apapun itu, yang penting itu merupakan amal ibadah. Maka ketika kita melakukan amal ibadah pada waktu itu, maka ketahuilah para jamaah, para malaikat turun ke muka bumi ini untuk mendoakan kita. Sedangkan kita ketahui ya bahwa sosok malaikat itu yang tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Karena memang malaikat tidak diberi hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikitnya kita melaksanakan sholat sunat tahajud itu adalah 2 rakaat. Maka kalau misalkan setelah kita melaksanakan sholat isya, ketika sebelum kita melaksanakan tidur, kita belum melaksanakan sholat sunat witir, maka ditutup ya sholat sunat tahajudnya, ditutup dengan sholat sunat witir. Jadi kalau sholat sunat witir itu adalah merupakan ibadah yang terakhir. Jadi kita gak boleh misalkan witir dulu, setelah witir baru tahajud. Bukan seperti itu caranya. Tahajud dulu, baru yang terakhir melaksanakan sholat witir. Itu pun jika setelah sholat isya kita tidak melaksanakan sholat sunat witir gitu ya. Saya ingat kepada hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah setiap malamnya melihat baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan diceritakan di dalam riwayat itu sampai kakinya ataupun lututnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai terbengkak-bengkak dikarenakan saking banyaknya melaksanakan sholat malam. Maka Siti Aisyah berkata kepada baginda Nabi Muhammad, "Wahai baginda Rasulullah, kenapa Anda setiap malamnya begitu banyak sekali melaksanakan sholat sunat malam? Padahal kan Anda sudah mendapatkan jaminan, wahai baginda, mendapatkan jaminan ampunan dari Allah. Bahkan Anda mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam syurganya Allah." Masya Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad sudah tahu bahwa beliau mendapatkan jaminan akan masuk ke dalam surganya Allah, tetapi tidak mengurangi akan ibadahnya tersebut. Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang begitu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala?" Masya Allah, namanya juga Rasul ya. Kalau kita yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah yang akan masuk ke dalam surganya Allah, entah kita akankah semakin bertambah ibadah atau akankah kita menjadi orang yang berleha-leha ya, karena kita sudah mendapatkan jaminan itu. Wallahu alam ya kalau hal itu mendapati kepada diri kita. Nah, ada beberapa faidah yang harus kita ketahui. Ini saya sampaikan hanya sebagai apa ya? Hanya sebagai penyemangat saja bagi kita agar kita mau melaksanakan sholat sunat tahajud tersebut.
Ya, meskipun bagi orang yang benar-benar ikhlas itu sebetulnya sudah tidak memperdulikan akan hal itu karena saking sudah penuh rasa cintanya kepada Allah, dia sudah tidak memperdulikan apa yang akan terjadi. Yang penting saya melaksanakan sholat sunat tahajud. Tetapi kalau bagi kita selaku awamul mukminin, terkadang kalau kita melaksanakan ibadah masih suka pengen mendapatkan suatu tuntutan, ataupun kita terkadang melakukan ibadah itu seperti apa ya, seperti anak TK lah, seperti anak kecil, kita mau melakukan suatu perkara asalkan dikasih buruh gitu sama orang tua kita gitu ya, kita mau melaksanakan ketika disuruh oleh orang tua asal kita dapat buruh jajan seperti itu. Tetapi kalau menurut ulama itu masih kok tetap dikatakan ikhlas. Jika kita di dalam tahap pembelajaran melaksanakan ibadah masih ada hati seperti itu ya, itu masih dikatakan ikhlas. Maka apa sih manfaatnya yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah tahajud? Maka bagi orang yang istiqomah melaksanakan tahajud, yang pertama tentu Allah akan menjamin kepada kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Nah, itu udah tentu jaminan yang pertama. Karena begini ya, ketika orang lain kebanyakan tertidur gitu ya, dengan lelapnya, kita ya harus terpaksa kita bangun, kemudian kita melaksanakan ibadah malam. Mungkin kalau sepintas kita dengar kayaknya gak sulit gitu ya, kita bangun untuk melaksanakan ibadah malam. Tetapi coba, yang sulit itu apanya? Yang sulit itu adalah istiqomahnya. Yang sulit itu adalah istiqomahnya. Setiap hari ya kita terus menerus. Tak ada waktu yang terlewat melaksanakan ibadah tahajud tersebut. Baru kalau kita melaksanakan ibadah tersebut istiqomah, maka insya Allah rasa itu mungkin agak sedikit berat ya bagi kita yang belum terbiasa. Kecuali kalau kita udah terbiasa, insya Allah kita tidak akan merasa terbebani meskipun kita harus terbangun setiap malamnya. Untuk manfaat yang kedua, jika orang yang istiqomah melaksanakan ibadah tahajud, maka ibadah tahajud tersebut akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena apa? Karena ya siapa sih orang yang di muka bumi ini yang tidak pernah melakukan dosa? Siapa sih? Semua orang di muka bumi ini tentu pernah melakukan dosa. Dan bagi orang yang melakukan dosa, tentu itu membutuhkan ampunan dari Allah. Nah, melakukan salat sunat tahajud ini merupakan salah satu ritual ibadah yang mana mendekatkan takorub hati kita itu kepada Allah. Maka kalau hati kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin takorub, maka kita itu akan lebih mudah sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita itu sudah semakin dekat kepada Allah. Manfaat yang ketiga, kita akan mendapatkan keringanan ketika nanti di alam akhirat. Kita kan akan menghadapi hisaban nih, kita akan dihisab. Seluruh pekerjaan, seluruh ucapan, seluruh yang dilihat, seluruh nafas yang dikeluarkan, artinya seluruh tubuh kita ini itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang sudah biasa melaksanakan istiqomah, melaksanakan tahajud, maka akan memperingan akan hisaban kita kelak di akhirat. Dan untuk manfaat yang keempat, orang yang istiqomah melaksanakan tahajud maka akan terpancar dari raut mukanya. Terpancar apa? Terpancar akan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Terpancar dari raut muka bahwa orang tersebut merupakan orang yang ahli ibadah, itu dikarenakan melaksanakan tahajud itu bisa mencegah dari yang mungkar. Oleh karena itu pantas jika terlihat ada tanda ketakwaan pada orang tersebut. Abu Hurairah mengatakan bahwa setiap manusia tertidur, sebetulnya kita nggak tahu ya. Sebetulnya tahu nggak? Sebetulnya syaitan itu mengikat di ujung kepala kita itu sampai 3 kali ikatan loh. Agar apa? Ya agar kita tidak terbangun gitu untuk melaksanakan ibadah gitu. Maka setiap ikatan itu ya, nanti si setan itu akan berbisik gitu kepada kita. Tidur aja terus gitu ya. Tidur aja terus, itu malam nih masih panjang, malam masih panjang, tidur aja terus dengan lelap, tidur aja terus. Membisikkan itu terus kepada kita agar kita itu lelap gitu, tertidur. Agar kita itu tidak terbangun seperti itu. Misalkan jika kita mengucapkan nama Allah, misalkan kita ini terbangun nih gitu ya. Kemudian kita mengucapkan nama Allah, maka satu ikatan itu yang diikat oleh setan itu maka akan terlepas.
Setelah kita mengucapkan nama Allah, kemudian kita lekas bangun nih gitu ya, karena aku mau melaksanakan ibadah malam misalkan. Sampai kita melaksanakan wudhu, maka terlepaslah pada diri kita itu ikatan yang kedua yang diikat oleh setan. Sampai akhirnya kita melaksanakan ibadah malam, misalkan ibadah sholat sunat tahajud misalkan. Maka terlepas lagi tuh ikatan yang ketiga yang diikat oleh setan tersebut. Masya Allah. Nah, itu adalah manfaat-manfaat ataupun pahala-pahala yang akan kita dapat bagi orang-orang yang beristiqomah. Saya katakan beristiqomah melaksanakan ibadah tahajud. Bahkan selain itu, kalau kita udah terbiasa melaksanakan sholat malam ataupun ibadah-ibadah malam, tubuh kita pun akan mendapatkan kemanfaatan dari ibadah malam tersebut, ya. Dan wabil khusus di dalam ibadah tahajud tersebut. Apa sih kemanfaatan zahiriyah ataupun fisik kita yang akan kita dapatkan? Maka kalau secara kejiwaan, kalau secara mental, orang yang biasa melaksanakan tahajud ibadah malam ataupun ibadah yang lainnya, maka orang tersebut insya Allah nanti orang tersebut akan bisa mengontrol emosinya. Kenapa orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud dan juga ibadah yang lainnya itu bisa mengontrol emosi? Itu dikarenakan ada ketenangan jiwa di dalam batiniahnya, gitu ya. Karena kalau kita melaksanakan ibadah malam, maka akan semakin tenang jiwa kita. Semakin pasrah kita kepada Allah, semakin sabar kita kepada Allah, semakin bisa kita bersyukur kepada Allah. Nah itu dari hal-hal sifat-sifat tersebut itu akan menimbulkan rasa ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita. Seperti itu. Maka itu adalah salah satunya kalau kita udah biasa melaksanakan tahajud dan ibadah malam lainnya akan diberikan ketenangan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fisik kita bagi orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud itu akan melancarkan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Karena ketika pada waktu malam nih kita tertidur, kita dengan sengaja terbangun mau melaksanakan ibadah sholat tahajud ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saat udara masih berada di dalam keadaan bersih, itu oksigen itu belum tercemar. Sehingga otomatis itu akan menyehatkan kepada paru-paru kita. Dan tentunya itu akan memperlancar pengaturan peredaran darah di dalam tubuh kita. Jadi bagi orang yang biasa melaksanakan tahajud dan juga ibadah-ibadah malam lainnya, itu bagus sekali untuk paru-paru kita, untuk peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, itu adalah manfaat yang lainnya fisik yang akan kita dapatkan. Dan ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu, maka rongga-rongga di paru-paru kita itu akan membesar. Karena apa? Karena kan ketika kita sedang menggerakkan sholat, ini merupakan salah satu penelitian dari dokter seperti itu ya. Ketika kita misalkan seperti takbiratul ihram, seperti kita menyedekapkan tangan seperti itu ya. Nah, posisi itu akan memperbesar rongga-rongga yang ada di paru-paru kita sehingga akan memperlancar aliran udara tersebut yang masuk ke dalam paru-paru kita seperti itu. Itu posisi dari takbiratul ihram dan juga bersedekap tersebut. Bahkan kalau kita udah terbiasa melakukan ini istiqomah setiap paginya, bahkan itu khasiatnya paru-paru tersebut akan lebih sehat, akan lebih baik daripada dibandingkan dengan orang yang suka melakukan olahraga pun setiap harinya. Itu adalah penelitian dari salah satu dokter gitu ya. Dan tentunya orang yang biasa melaksanakan ibadah tahajud ini, maka pikirannya itu akan menjadi jernih. Jadi setiap permasalahan di dalam hidup yang kita hadapi, kita akan bisa berpikir secara tenang, bisa berpikir secara logis. Karena pikiran kita itu semakin jernih. Itu adalah manfaat-manfaat bagi orang yang suka melakukan ibadah tahajud ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah, sesulitnya kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam, apalagi untuk istiqomah, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufik, memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.